ada lah sebagian mukulin gua kan, ratusan orang kan mukulin gua sampai gua pecah kan, ini kan maksudnya bukan pecah, robek lah ini gua. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Salam hormat Bang Pice nih. Bang Pice, salam hormat. Bang Willy. Bang Willy. Bang Ragil. Bang Ragil juga. Rohan. Bang Rohan. Mantap loh pokoknya. Bang Beng. Bang Beng. Salam hormat. Salam hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Albes Channel kedatangan alumni Bastar lulusan tahun 2007-2008 dari basis kampus Dermaga. Senior gua banget lah. Dan sebelum kita mulai ke narasumber, gua mau kenalin dulu nih. Buat kalian semua yang daerah di Bogor Barat, khususnya Cilendek sekitar, jangan lupa mampir di Cafe Nami Kopi. Tempatnya ada di sebelah Polsek Bogor Barat lah sebelahnya. Tempatnya enak, asik, enjoy, santai buat ngobrol-ngobrol, buat bawa cewek, enak lah pokoknya. Harga pun murah, terjangkau. Langsung aja nih. Assalamualaikum Bang Ablet. Siap, waalaikumsalam. Sehat Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang Bim, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Bim, biar tahu pemirsa, Bang Bim tuh lulusan tahun Bastar tahun berapa Bang Bim? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bim, basis Sidi kampus Dermaga Bastar ya, terutamanya ya. Angkatan 2008. 2008. Nah, kalau Bang Ablet? Gua Ablet 2007-2008. Ya, jaya di masanya lah. Yoi, jaya di masanya, mantap. Bang Bim ini masuk YKTB itu referensi siapa Bang? Bisa dari SMP langsung masuk Bastar Bang? Kalau saya pribadi tadinya sih mau masuk Tridharma ya, tadinya ya Bang. mau masuk Tridharma. Berhubung kawan SMP banyak yang ke Bastar, jadi saya ngikutin ke Bastar aja udah. Iya. Begitu. Kalau dari Bang Ablet, gimana nih Bang bisa masuk Bastar tuh? Panjang gue ceritanya, gue masuk Bastar itu emang udah dari SMP. Dari SMP gue udah cinta banget sama Bastar. Cinta banget ya Bang ya? Karena banyak tamu-tamu juga, banyak rumah gua. Iya. Alumni yang dedengkotnya lah yang datang ke rumah gua gitu kan. Bastar asik nih, mantep nih. Gue lihat mantep gitu kan. Jadi gue ambisi untuk masuk Bastar tuh emang ini pilihan gue kayaknya. Cuman emang kebetulan mungkin orang tua gue sok mungkin ya udah ngedenger nama Bastar ya. Ya benar Bang. Benar banget. Ngedenger nama Bastar udah gue pengen istirahat nih soknya gitu. Udah nggak mau lah pikiran anak gua lagi di Bastar gitu kan. Ya, sebelumnya juga kan abang gua di Bastar, kayak gimana lah, tau lah. Ya. Jadi mungkin ya orang tua gua pengen ke sekolah yang lain, pilihan yang lain ya supaya istirahat lah soknya gitu kan. Benar Bang. Jangan mengulang kembali gitu. Tapi gua juga masih pendirian gua tetap pengen masuk Bastar. Teguh ya Bang ya, karena udah dari hati ya Bang ya. Iyalah, gue udah cinta dari SMP. Dari SMP gue udah cinta Bastar. Benar. Jadi Bang Bim sama Bang Ablet tuh beda versi, referensinya dari mana? Ya. Kalau dari Bang Bim tadinya mau masuk Tridharma. Ya. Nah, dari Bang Ablet ini emang karena udah cinta Bastar karena abang pun dulu alumni KTW ya Bang Iya, ya? nggak boleh gue. Nggak boleh. Jadi nggak boleh masuk Bastar. Jadi kuat lah. Bokap gue nggak boleh masuk Bastar, gue pengen Bastar. Akhirnya gue nunda setahun.
sempat nunda juga Bang Ablet nih. Nunda setahun gua. Ya. Nunda setahun. Pilihan bokap gua, silakan lu masuk Bastard, tapi gua nggak mau biayai. Wah, gimana ceritanya tuh? Orang tua nggak ngebiayai, tapi Bang Ablet keinginan untuk tetap biar masuk sekolah tuh Bang. Gimana caranya Bang? Ya, gimana ya? Gua juga pikir gimana caranya ya. Gua masuk Bastard, tapi isanya orang tua gua nggak nyetujui. Gimana caranya? Sedangkan orang tua gua udah nggak mau biayai gua. Ya. Karena kalau gua masuk Bastard, gua udah sok lah orang tua gua juga ngerti lah kalau benar, Bang. kondisi itu kan. Boleh. Akhirnya gua dikasih usaha lah sama anak kampus kan, untuk usaha lah. Wah, itu kesempatan gua untuk supaya masuk Bastard gitu kan. Gimana caranya gua masuk Bastard? Gua Ya. cari duit dulu selama setahun. Selama setahun tuh Bang. Selama setahun, walaupun abang-abang kelas gue numpuk di warung gua. Setiap ada setiap harinya numpuk di warung gua. Oh, jadi Bang Ablet tuh ngewarung ya posisinya ya Bang? Warung rokok gua. Warung rokok. Model kios rokok lah. Ya. Minuman apalah ada di situ kan. Iya. Minuman teh botol lah seperti itu Iya, ya. benar, Bang. Seperti itu. Minuman lah. Jadi nongkrong di situ, wah aku makin kenceng. Kapan nih setahun lama amat nih kan? Iya. Gue pengen masuk nih. Akhirnya setahun tuh kan, ada setahun gue udah ngumpulin duit udah lumayan, udah cukup lah buat gue 3 tahun. Iya benar Bang. Cukup, udah gue 3 tahun, akhirnya gue masuk Bastard. Dan kecapai ya Bang ya. Alhamdulillah. Nah, dari Bang Ablet ini menariknya dia tuh untuk masuk Bastard tuh perjuangannya benar-benar perjuangan untuk masuk itu. Pertama nggak disetujui orang tua, tapi Bang Ablet itu dikasih tantangan sama orang tua. Selama 1 tahun Bang Ablet mencari uang sendiri untuk masuk Bastard. Luar biasa Bang. Ah, dari Bang Mim ini kisah-kisah menariknya apa nih Bang? Zaman sekolah yang Bang Bim tuh masih sekarang tuh momen-momen indah gitu Bang. Sedih, senang, Ya, suka duka lah Bang. Namanya anak STM nih Bang. ya kalau diceritain satu persatu sih banyak sebenarnya. Tapi yang lebih lucunya lagi ada juga semenjak mau berangkat sekolah tuh kita nongkrong dulu di sini. Nongkrong dulu ya Bang di sini. Ya, nongkrong sendiri juga gak masalah bagi saya mah. Set aja, musuh lewat. Mungkin anak-anak belakangan ya datangnya ya. Ya. Jauh. Kan? Musuh lewat misalkan kita pantekin tuh betul. Mungkin rekan-rekan dari kampus Dramaga tahu profesi saya apa di kampus Ya. Dramaga itu, istilahnya tukang mecahin kaca angkot lah begitu. Betul. Ini saksinya tukang mecahin Capek kaca gue angkot. ngebeain. Jadi Bang Ambim ini hobinya mecahin kaca. Karena orangnya percaya gimana caranya kena. Jadi optimis harus kena. Walaupun Bang Bim masih sendirian gitu ya Bang ya. Iya, nggak peduli dia. Walaupun Betul. nggak kena orangnya, kita pecahin angkotnya, udah begitu aja kita. Terus nggak lama kemudian supir angkotnya nanya itu ke kampus Dramaga, mungkin dari pihak musuh ya, supir angkotnya minta tolong gitu, siapa yang mecahin angkot. Supir angkot nanya ke saya, Jang, tahu yang namanya Yopi kak? Oh, nama asli Yopi. Ya, nama asli saya Yopi. Ya, Yopi temennya ini. Kata saya, aduh nggak tahu bang, mungkin daerah Luliang sana nggak tahu dah. Oh, dioperin lagi ya Bang Iya, ya. dioperin lagi. Itu si supir nanya ke saya, nyari tersangka yang mecahin angkot itu. Karena saya tersangkanya. Untung dia nggak tahu nama ya Bang. Nggak Nanya, tahu, iya. nanya ngepasin ke Abang pisan. Padahal Iya. mah orangnya abang-abang juga. Itu lucu banget itu. Aduh kacau. Nah, kalau dari Bang Ablet nih, Bang Ablet gimana nih? Kisah-kisahnya banyak banget Bang Ablet, kan Bang Ablet juga benar-benar yang senior saya, yang ibaratnya panutan juga nih dari saya kelas 1, banyak banget kisah-kisahnya. Nah, Bang Ablet langsung aja nih biar orang-orang tahu nih kisah-kisah Bang Ablet tuh gimana. Banyak sebenarnya. Kalau gue ceritain sebenarnya seru. Seru. Asli Bang. Kalau gue seru.
Jadi apa ya, keseruan mungkin misalnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya pada saat sekolah gitu kan. Jadi waktu pertama masuk aja kita udah lawannya tuh bukan kelas 1, kelas 2. Jadi kita lawannya kelas 3. Oh, bukan lawanan lah ya Bang ya? Itu bukan lawannya sebetulnya. Karena apa? Kita kan kaum minoritas. Minoritas kita di sini tuh kaum minoritas lah. Minoritasnya dalam konteks apa nih Bang? Biar masyarakat juga orang-orang di luar sana tahu minoritas tuh banyak golongannya Bang. Nah, kaum minoritas itu jadi per tahun tuh angkatannya sedikit. Iya, jadi bukan dalam arti tuh tiap angkatan dari basis kampus dermaga tuh emang sedikit ya Bang ya? Sedikit. Jadi angkatan abang-abang saya ya sana sedikit lah. Dari tahun berapa saya lupa tahun berapa ya. Pokoknya per angkatan itu sedikit. Sampai ke gua nih. Sampai ke gua itu ya lumayan lah. Kalau pas angkatan gue lumayan. Kita lumayan lah, lumayan cukup lah. Kalau namanya 7 banding 20 mah lumayan lah. Itu lumayan. Ya Bang Abed itu walaupun sedikit dia itu kompak. Jadi nggak ngaruh dari pihak sebelah banyak, gue cukup segini aja, tapi gue mampu untuk ngelawannya. Keren sih Bang, di zaman abang tuh emang orang-orangnya gila semua Bang. Lumayan lah, alhamdulillah. Soliditas Bastard tuh gue apresiasi ya. Jadi memang dari sekolah sampai lulus pun gue rasain soliditas Bastard tuh emang tinggi bagi gua gitu kan. Gua walaupun sedikit, gua belum pernah memandang anggota gua sedikit. Gua ngerasa banyak. Iya benar Bang. Jadi menaikkan mental anak-anak ya Bang ya. Iyalah, karena kan panutannya waktu itu Bang Ablet dan Bang Mbim untuk kampus dermaga ya Bang ya. Betul. Iya benar. Iya. Pokoknya sentral lah kalau untuk CD. Kalau misalkan basis mana-mana datang ke CD, kalau untuk happy pasti ada ya Pak? Pasti ada lah. Jangankan happy, ya buat sedikit olahraga pun ada. Ada. Olahraga ya. Siangnya lah ya. Gue pengen ribut nih olahraga nih. Gue pengen olahraga Blen. Oh siap. Biasa. Dulu makan amanat. Bang. Sistem amanat, nggak main HP kan. Amanat. Bisikin. Gue pengen ribut nih, bilangin ke bocah lu. Gue pengen ribut gitu kan. Nyampe tuh. Pokoknya jam 7 jangan sampai habis Isya kita sholat dulu. Sholat dulu ya Bang ya? Sholat dulu lah. Kita kan walaupun ini sholat tetap sholat. Sholat dulu kan. Habis jam 7 kelar habis Isya perang. Jadi enggak pernah enggak jadi. Walaupun tanpa medsos ya sekarang ya Bang ya. Gue salut sama TD kan. Gue juga salut sama TD. Kenapa? Dia komit ya Bang. Konsisten. Maksudnya konsisten. Jam 7 habis Isya ribut. Datang ya Bang ya. Walaupun dia sedikit, kita sedikit juga jadi. Dia banyak, kita banyak jadi. Jadi komit kita jadi. Biasa kalau misalkan gua pas pada saat misalnya kejadian, kalau misalkan waktu itu bandel-bandelnya ya. Iya benar Bang. Kejadian ribut. Kalau mau perang nih pada zaman gua. Itu biasa kita kalau sekarang meeting, dibilang meeting ya. Ya briefing ya sama briefing. Bang Bim juga ya briefing dulu. Ini bagian apa? Di gua tuh bagian ini, aduh gua enggak sebutin dah. Gua enggak enak ya. Bagian bom molotoknya ada. Ada bagian bom molotoknya. Gua mohon maaf ya, Bang Ebeng. Jadi udah terkonsep ini Bang, udah terkonsep banget ya Bang ya. Bom molotoknya dia. Jadi bagian cepunya ada Mbim juga, kawan gitu kan. Karena kan Bang Bim ini selalu ada sama Bang Abed. Bang Abed 11-12 lah. 11-12. Jadi kadang Bang Bim ini yang selalu benar-benar support. Dampingi gue lah, melatih gue lah. Gitu ya. Di saat gue butuh sesuatu, golok atau apa, dia yang nyadain. Gitu kan. Memang 11-12 dia belum pernah bilang nggak ada atau misalnya. Kalau gue salah ya gue dia nasihatin sama dia. Walaupun umurnya di bawah gue, tapi nasihatnya masukan kritiknya benar-benar masuk ya Bang ya. Emang harus butuh seperti itu kan. Seru lah pokoknya. Dari Bang Bim nih, gimana nih Bang Bim? Cerita-cerita ekstrimnya nih, dalam arti konteks ekstrim tuh seru, kayak ibaratnya kita tuh ribut, tapi yang sampai sekarang tuh
keinget terus bang? Momen itu bang? Mungkin waktu dulu yang acara ulang tahun kampus Dramaga kali ya. Ya benar bang, benar kampus Dramaga. Itu lokasinya di jembatan Sowo Baru sebelum pom bensin itu. Ya bang, ya. Sama Tridharma juga. Kita bentrok tuh di situ, saya ngejar satu anak Tridharma sampai pom bensin itu. Ya. Dari jembatan itu nggak kena itu. Di belakang ada Kang Ablet, ada kawan-kawan juga. Ya rekan-rekan ya bang, seperjuangan semua ya. Udah meregoki anak Tridharma. Kenapa nggak langsung istilahnya di ayam-ayamin lah istilahnya. Kenapa nggak di ayam-ayamin, malah nunggu saya balik lagi. Malah nanya ke saya, Bim ini bocah mana? Saya perhatiin, jangan deh bocah sekolahan lain kata saya. Ngaku. Iya, mungkin kalau saya ngomong bocah Tridharma itu udah habis itu. Iya. Begitu. Berarti sucengnya Bang Mim nih, walaupun dia tahu sekolah musuh yang kita lagi janjian, tapi karena dia sendiri, Bang Mim lagi banyakan, Bang Mim bilang aja itu sekolah lain ya, biar. Nah itulah jiwa bahasa tuh benar-benar di situ. Jadi nggak harus musuh tuh harus seimbang gitu intinya ya Bang ya. Betul, Ya benar-benar jiwa saya benar-benar Bang. Ada Bang Ablet nih, gimana kisah ceritanya banyak banget nih. Bahkan ada yang juga Bang Ablet pernah ngerasain yang namanya berapa penonton itu masuk ke sekolahan orang nih. Sampai Bang Ablet juga ya tragedi juga nih Bang, tragedi. Aduh. Yadika nih Bang, gimana Bang? Aduh lucu ya lucu. Cuman gua mohon maaf nih kawan-kawan nih, mohon maaf nih. CS nih. Acong, Badung dan kawan-kawan dah. Siap. Kawan-kawan lah semuanya. Yang gue sebutin, mohon maaf nih ya, berhubung gue ditanya nih. Jadi awalnya sebetulnya kita ke Anyer, Bang. Ke Anyer ya Bang ya? Ke Anyer gue ke Anyer niatnya. Kita nggak tahu kalau kita bakalan di jalan ada masalah apa, kita nggak tahu. Pokoknya kan ya Bang ya. Pokoknya niat kita dari sekolah itu kita mau berangkat ke Anyer. Wah, happy kan ya, senang-senang lah ya Bang ya. Senang lah. Kita yang ada di otak kita, wah happy nih kita. Nggak ada pikiran ribut. Kita nggak ada niat dari sekolahan sampai ke Anyer, kita nggak bakalan nggak ada pikiran mau ribut. Di pikiran kita mau happy lah di sana. Gue nggak pegang duit. Nggak pegang duit Abang tuh, Anyer tuh. Gue nggak pegang duit. Tapi berhubung misalnya kata gue kaum minoritas sidi, walaupun sedikit itu peduli. Ya. Itu mereka ngasih. Model Bim dan kawan-kawan yang lain itu ngasih ke gua. Ini buat pegangan. Buat ongkos ya Bang ya? Buat ongkos. Nggak perlu gua sebutin lah ongkosnya berapa. Tapi sangat berharga uang itu tuh, bisa nyampe gua pulang malah. Ya, di zaman itu ya Bang ya? Di zaman itulah, di zaman gua. Ya. Nah, pada saat gua di perjalanan, gua kalau nggak salah 3 mobil atau 2 mobil, gue lupa ya kalau misalnya mobilnya mah. Pada saat perjalanan, 1 mobil lolos yang depan gue, lolos pokoknya depan gue lolos. Tadi mobil gue, kita kan nggak tahu. Iya benar Bang. Namanya kita niat ke Anyer, nggak ada istilahnya kita janjian sama musuh sama apa. Di Pantai Kenbu kita nggak tahu ya Bang ya. Nggak tahu lah, namanya kita istilahnya mau niat ke Anyer. Kok orang ini banyak amat ini semea apa STM apa gue tahu ya Yadika ya. Yadika ya itu. Ya, gue nggak tahu itu sekolah maksudnya sekolah STM apa semea, gue nggak tahu sampai sekarang. Akhirnya namanya kita di Pantek ya. Kita sama dia di Ocol ya sama Pantek ya kalau bahasa Ocol ya, di Ocol. Turunlah kita kan. Kebetulan di dalam mobil itu teman solid gue semua. Jangankan lu ratusan, ribuan gue lawan. Ya kan? Teman solid gue semua di dalam. Karena kan udah ya rutinitas kita gitu ya Bang ya. Itu mah kita semua lah. Enggak ada rasa takut-takutnya, macan gue lawan. Gitu kan? Sebelum orang tua gue yang turun, kalau orang tua gue lebih dari macan, gue takut gitu kan, gue pulang. Macan gue lawan gitu kan. Namanya gue udah sehati lah yang di dalam kan. Iya. Mantep lah pokoknya anak-anak yang CSS gue di dalam lah.
turun kita jabanin, namanya wah sekolahan ini nih gitu kan. Ya. Kita lawan lah, udah Ya. lawan sama kita kan, lawan masuk ke dalam Ke dalam sekolahannya. Emang dia pas bubar, jadi kita lewat tuh pas bubar. Jadi abang masukin ke sekolahnya pisan tuh itu mobil tuh bang? Enggak. Oh, enggak. Angkot itu sebelum sekolahannya, jadi kita turun dulu. Oh turun dulu. Jadi sebelum sekolahannya kita dipantekin, maksudnya dia udah siap kan, kita udah tahu namanya kita STM gitu, kita udah tahu. Beda sama SEMEA, kalau misalnya kita lewat orang-orang pada berdiri, oh bukan musuh kita. Kalau STM kita tahu, kalau orang udah berdiri itu musuh. Ya benar. Turun dia ke kita kan, pas turun kita ada perlawanan dari pihak dia kan, Ya. perlawanan. Kita sempat diem, sempat santai mikirnya, gua ada masalah apa selama ini gua nongkrong di sini gitu kan. Ya. Sampai di Mawar juga kita nongkrong sama dia kan. Iya. Ada masalah apa gua sama dia gitu kan. Kaget lah ya bang. Kaget lah, maksudnya kita belum ada perlawanan lah. Pas dia isanya ada perlawanan ke kita, baru kita respon. Terus kita respon, masuklah ke dalam dia kan, pada larian kan ke dalam. Bersih lah di situ kan. Sekolahan ya bang ya. Iya, yang ada masa ya bang. Masa lawan kita, larilah kita lawan masa. Iya, bukan Kalau lawannya bang ya. bukan lawannya, kalau di basis gua lawan. Iya. Karena kan notabene ya Kenal kita kalau di basis. Pelajar tuh ya lawannya pelajar lagi nih Ah, bang. notabene kita. Kalau udah sama kan dia bukan seragam ya bang ya. Bukan. Iya. Mundur lah gua. Pas mundur kata gua, gimana nih? Kita lanjutin apa gimana? Lanjutin. Wah, namanya PD kan. Dipus ya dari Iyalah PD aja rekan-rekan apa dibilang anjing tai itu semua ada di situ. Iya. Cases berat gua Cases gitu berat kan. ya, Bang, ya. Cases keras, nggak bakal ninggalin orang-orang Iya. kayak gitu. Bener bang. Wah, ceper apa dengan kawan-kawan lah, semua datang lah, mantep lah, pokoknya semuanya. Ya. Waduh, semuanya masuk lagi gua ke truk, masuk ke truk, naik, udah kita tuh di bawah aja, kata anak-anak kan, nggak tahu siapa yang ngeluarin suara, udah kita di bawah aja, diem di bawah. Acong dengan PD-nya keluarin senjata pamungkasnya, walaupun celurit kecil, itu pamungkas bagi dia. Nah, mungkin di pikiran dia, baik lawan kayak gini mungkin. Naik ke atas sendiri dia. Terus di pinggirnya kan naik dia ke atas, diem lah di atasnya. Ambil gini, basar nih. Ngejual ya bang. Iya lah ngejual kan, karena ngerasa apa nih? Pede lah ya bang. Pede lah, kita nggak ada masalah. Iya. Kita nggak ada masalah. Kita janjian pun nggak ada kan. Iya. Biasanya janjian dulu Iya. atau ada masalah. Kita nggak ada masalah. Niatnya memang karena niat emang benar-benar pengen jalan-jalan ke Anyer ya bang ya. Iya, jelas kita ke Anyer, nggak ada mau ribut. Kalau misalkan gesekan sedikit pun kita lewatin sebetulnya. Berhubung Iya. itu banyak, kita di stop mobilnya juga kita ributin. Akhirnya naik truk dengan PD-nya dia cerulit, dimasukin mobil gua truknya ke sekolahannya. Masuk ke sekolahannya terus digembok gerbangnya, ditutup lah. Digembok tuh. Ditutup lah gerbangnya gitu kan, ditutup gerbangnya. Habis kita dalam truk. Dalam hati gua kalau kayak gini terus. Ya benar bang. Di atas udah mampus gua kalau nggak ada perlawanan, minimal ada perlawanan. Iya bang. Kirain gua pada turun semua, kita nggak mau ngelawan lah gitu kan. Kirain gua turun ya, gue lupa lah siapa mau turun. Pokoknya gue turun sama beberapa orang turun, lihat misalnya cowok campur cewek kan, ya gue giniin gue ada kan, gue juga bawa ya, kan, bawa barang juga kan, gue jabanin pada lari semua ke aula, ke ruangan. Mungkin gue terlalu pede apa terlalu goblok, nggak tahu gue ya. Terlalu pede apa terlalu goblok, gue nggak tahu ya. Namanya isanya ambisi muda lah, ya, bang, ya, nafsu. Gue belum punya anak, Iya, gue belum punya istri. Isanya pikiran gue cuman isanya, gue gimana caranya gue bisa keluar. Jauh. Iya benar bang. Gimana caranya gue bisa keluar? Gue lihat pintu udah kekunci nih, nggak bisa gue namanya keluar. Otomatis gue harus ngelawan. Mati mau hidupnya gue di situ kan, gitu ya. Namanya gue udah masuk ke kandang macan. Iya. Kucing pun berani kalau misalkan udah kegencet ya, Bang? jelas lah.
namanya kita udah masuk lah lawan kita sama kita kan. Salahnya gua atau gobloknya gua masuk ke aula, gua jadi lihat orang takut tuh gua laut terus sampai ke aula. Aula ya Bang? Ya, pas ke aula apa namanya celurit gua copot. Copot ya Bang ya? Gagangnya doang ya dari gua. Anjing kata gua kan. Gua mau balik lagi, pintunya pintu otomatis itu kan. Iya. Maksudnya mau gua keluar, gua bingung dorongnya kan. Yang mana ini kira udah keburu gua dihabisin di situ kan, dihabisin dah. Gua kena, gua tahu di situ siapa yang ini gua. Cuman yang nggak perlu sebutin kan. Bang. Maksudnya adalah sebagian gua mukulin gua kan. Ratusan orang kan mukulin gua sampai gua pecah kan. Ini kan maksudnya bukan pecah, robek lah ini gua. Kan luar dalam lah. Bener-bener Bang Abed jadi tragedi ya Bang ya? Iya. Akhirnya gua kan diambil tuh. Untungnya ada Baduy. Ya dari Bang Baduy. Iya, pas gua dibawa ambil ditemekin lah sama anak-anak itu kan. Iya. Ambil sama gua sama Baduy, dilempar ke truk lagi kan. Iya, Bang. Keadaan posisi gua udah dibilang koma, udah darah di mana-mana, anduk udah habis, anak-anak anduk udah habis. Udah nutupin kepala gua, udah ngocor pitinya udah kayak Banyak gimana kan, ya, banyak Bang. kan namanya di sini, Semua kepala di semua sini, lagi ya, Bang. iyalah. 3 bacokan lah. Nggak tahu gua namanya, tahu dibacok, tahu kena apa, gua nggak tahu lah. Pada saat itu gua nggak tahu. Pada intinya Gelap aja ya, Bang, ya? gelap lah pokoknya lah. Gua habis di situ, gua dilemparin. Ya mungkin itu dari apa penyelesaian kita. Ya mungkin penyelesaian anak-anak yang ada di situ tuh rekan-rekan gua, mungkin penyelesaian gua. Pas gua habis kan langsung gua dibawa ke dalam, gua langsung rapi, nggak ada yang nyerang lagi. Jadi pas gua habis tuh gua udah aman lah. Anak-anak aman lah, istilahnya langsung dibawa lah ke ruangan gitu kan, diamanin. Iya. Ya pada saat gua terluka lah, kena ini ya, robek lah, belewak lah, kalau bahasa Sundanya belewak ini. Iya, belewak ya. Lewat, Bang. Belewak. Masuk ke dalam, gua diobatin. Gua sempet remang-remang. Teman-teman gua nangis, Cepet terutama nangis berat. Iya Bang Ceper ya Bang ya. Solid banget Bang Ceper. Nangis dia. Lihat gua misalnya mungkin temennya ya mampus atau gimana gitu kan. Karena emang Ceper sama gua emang kayak gini ya. 11-12 ya Bang ya. 11-12. Kayak Bang Bim juga sama Bang Abed di basis gitu ya Bang. Iya. Waduh, ini semua nangis, nggak nangis itu nangis lihat gua karena gua udah parah kata anak-anak. Gua pada saat itu nggak tahu. Gua tuh parahnya segimana nggak tahu karena gua sempet koma sedikit. Oh Bang Abed sempet koma Sempet ya? nggak sadar. Nggak sadar. Gua sempet nggak sadar. Pas gua sadar-sadarnya gua ada di ruangan. Di ruangan gua mau balikin lagi, cuman ada guru. Dibawalah gua ke rumah sakit. Gua sempet turun di mobil angkot. Segitu udah kondisi yang luka parah, Bang Abed masih sempet Turunin lagi itu gua Bang. gua masuk ke angkot di dalam sekolahan itu, keluar gua lihat pedagang itu yang ngeroyok gua, yang ikutan juga. Gua turun. Akhirnya guru kan ada di dalam, guru satu tuh, nggak perlu gua sebutin namanya. Itu guru udah diem lu, mampus lu, keluar lu. Di dalam ada temen gua tuh Acil kampus. Iya, Acil kampus. Dia ada di dalam yang iniin kepala gua kan, karena darahnya ngucur terus kan. Iniin terus sampai dia beliin aqua. Di dalam juga ada korban lagi 2, nggak taunya. Oh, ada lagi Bang. Ada korbannya itu kawan gua Peloy sama Anel Cijae. Anel kemana aja lu? Udah lama nggak ketemu. Sehat. Nel main ke rumah gua nih. Setelah lihat ini lu main ke rumah gua tuh. Aduh Bang, udah lama juga nggak ngerasain ya Bang ya. Berapa tahun lu di rumah gua. Lu ke rumah gua. Iya, siapa? Anel Semea. Iya, ada anak Cijaya Bang ya. Anak Cijae. Iya. Akhirnya gua dibawa ke rumah sakit. Gua dibawa. Pada saat di rumah sakit, guru banyak nih pada datang. Karena respect ya Bang. Respect semua guru datang. Nungguin dokter kan? Ini darah udah banyak, ditutupin terus sama temen gua tuh si Acil. Tutupin.
darah banyak kan, pakai aduk tutupin terus kan, wah banyak ngucur terus kan, takutnya kehabisan darah kan, yang takutnya. Gue sih slow aja, yang penting gue sadaran, gue tahu ini siapa gue tahu. Komanya cuma sedikit waktu pada saat di sekolah itu. Jadi doang. Bang Ablet tuh bener-bener ngerasain rasanya dikasih pingsan, dikerasain dibawa-bawa sampai darah ngocor pun Bang Ablet nggak dirasa ya Bang? Nggak kerasa sama gua gitu kan, nggak kerasa pada saat itu ya, nggak kerasa. Di rumah sakit, gua ngedenger teriak-teriak. Iya Bang. Kan gua 3 orang ke situ ya, gua ngedenger teriak-teriak. Nggak lama dokternya datang. Gua nyaranin ke dokter, dok, yang itu dulu yang teriak-teriak. Yang temen gue yang 2 orang kan, yang kena kena ininya nih, 2 orang ya, temen gue yang 2 tuh itu, yang Veloy sama Anel. Dok, yang itu dulu aja, saya mah gampang belakangan. Guru nanya ke gue, lu punya apa? Sedangkan yang parah lu. Iya. Kok lu pengen dibelakangin? Saya belum apa-apa pak, saya takutnya teman saya yang lebih parah dari saya, karena saya nggak tahu separahnya teman saya. Rasa solid timbul sendiri. Ya. Karena gue nggak mau teman gue tuh sampai gimana gitu. Gampang saya pak, dokter tuh nunggu sama dokter nunggu lama, gitu kan. Akhirnya datang, gue suruh ke temen gue, beresin temen gue kan, dijahit lah temen gue. Kata guru gue, lu punya apa? Ya Allah pak, saya dari awal sampai pertama masuk sekolah masuk sampai ini, saya nggak punya apa-apa, gitu kan. Kalau saya punya apa-apa, saya nggak bakal hancur. Tapi kok badan lu nggak apa-apa, sedangkan jaket lu hancur gitu kan? Jaket lu hancur, tapi kok badan lu nggak apa-apa, cuman pala doang, gitu kan? Ya karena kan pala mau bahan tipis kata gua gitu kan. Pala bahan tipis, sempat ngobrol gua situ. Pala bahan tipis kalau ini kan. Hah? Sempat ngobrol juga sama gurunya ya Bang. Ngobrol, gua santai. Jadi gua mau seakan-akan nggak ada apa-apa lah. Walaupun kondisi abang tuh emang parah, tapi abang nggak nunjukin ke orang tuh biar orang tuh nggak panik gitu ya Bang ya? Iya, karena gua ngerasa lebih parah temen gua. Iya, temen abang. Iya, pada saat itu kan, gua nggak tahu kondisinya kan. Jadi gua ngerasa misalnya gua sehat-sehat aja lah, cuman ini doang. Tapi pikiran gua ke temen gua, wah parah nih temen gua. Udah dok, kesana aja udah urusin, udah beres baru ke gua gitu kan. Jiwa yang saya tangkap, jiwa solidaritas abang tuh benar-benar tinggi. Jadi abang tuh nggak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain, mementingkan rekan kita Bang. Walaupun abang juga kondisinya yang benar-benar kritis ya Bang ya. Tumbuh dengan sendirinya. Benar-benar yang tragedi Yadika ya Bang ya. Abang sebagai hebatnya pelaku sejarah dan abang juga yang pada saat itu abang yang menjadi korban. Tuh. Makasih banyak Pak nih buat abang update. Nah, kalau dari Bang Bim, menariknya banyak nih, banyak banget. Apa ya, paling menarik paling acara waktu di Lewe itu ya, Di Lewe Bang. yang di Luliliang Cikaracak itu tuh. Itu acara musik apa Bang? Kan zaman abang tuh banyak banget tuh acara musik tuh, pasti kita obes Bang. Ya betul, itu emang sebagian albes juga itu. Cuma kita ada tradisi pet-petan atau ngetos-tosan Ya, gitu. iya. Sama anak out juga. Anak out ya Bang? Ya. Mungkin kita menghadiri di sono di Cikaracak Lewiliang, mungkin yang dipilih sama jagoan-jagoan Lewiliangnya, mungkin yang terpilih cuma Abled mungkin. Ablet mah udah pasti ya Bang ya, karena ya emang wah ini nih ada gua tuh Bang Ablet yang paling gua bisa diandelin nih dari Bastar gitu ya Bang ya. Betul. Mungkin dari sono tuh kita saya sempat mijitin Bang Ablet juga. Gitu deh, pakai Iya. ini ya pakai Ablet. Carmuk. Bukan calmuk. Secara tidak sengaja. Penyemangat lah. Penyemangat ya, tim support ya Bang. Iya. Sempat mijitin Bang Ablet nih, betul. Ya akhirnya begitulah. Kita menang di posisi itu. Ya, Out sama Bastar 4-2. 4-2 ya Bang ya. Iya. Zaman Begitu. abang itu ya. Iya. Nah. Udah begitulah. Wah, pemirsa, jangan pernah lupakan sejarah. Walaupun yang banyak di center sama media itu kayak, tapi yang tanpa kalian tahu itu basis 05 jalur benar-benar jalur gajahnya basis 05 dari sampai Repot sampai ke Lewe ya Bang ya. Tuh. Itu benar-benar jalur Gaza. Tuh.
Jalur gagal itu kita bisa simpulkan jalur yang aktivitas zaman STM tuh di zaman mereka itu ribut terus. Musuh apapun ada di situ. Betul. Ada di situ. Karena basis 05 ini jarang mengekspos ke luar, jadi sebagian orang luar tuh nggak tahu. Padahal mereka tuh tiap hari benturan terus. Betul. Benar, Bang.